Nak keyakinan Said Husain, kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah kaulu, itu mesti mlebu neraka. Itu keyakinannya Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir dibunuh. Ini ngaji tentang Said sinten Husain. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kula nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritani. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa anak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok radarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita, hukum wis rubah karena diperhalus sekarang, lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasé dadi PRJ dari bagian dari marketing. Tak jane kan kudu jelas. Nak kamuflase, nak rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Lihat coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang diundang. Bagian mau itu khasanah lah, cara sedurunge samproh juga. Meriang dia ini. Dia tentang. Orang disangoni, orang nentang dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya ya ini meriang rasilah sih positif rasilah. Yo cara kaya Husain jenis kiai ini bengkolang tenan, cara madhab sinten. Niki sing bab Husain lho saja. Engko Said Hasan beda meneh. Nah, rai-rai Indonesia milih Said Hasan, gak aman. Rai-rai Indonesia milih madhab sinten? Said Hasan. Tapi sampai lewat ngaji ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ya sama-sama dibutuhkan apa? Lalu kalau nunggu tentang pengiran, muka udah dikiai ramulya teman-teman. Artinya ya muka-muka, ya mulia sama tadi mau keluar aja. Kalau nunggu bayangin udah dikiai, wah alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Ya ono sing seneng, ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng tuh. Ben kaya umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duwe, mobil mesti duwe, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang ketok seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji memang, ngeten iki mau. Ditamoni tiyang mboten asik, kalau biasa-biasa. Lalu kata sing salah paham itu. Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to ya. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idadu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus nabi dan para ulama. Karena nanti kan nabi ngurusi tamu harus dia berjuang. Kalau apa jamaah ono tamu, apa perang ono tamu, jadi tamu khusus nabi walakin idadu itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil man apa fal yukrim doi. Nah ono tamu kudu dimulyakno. Iku kan kitab sepihak. Wong sing di omah ana tamu mulyakno te tamune ya kudu mulyakno sing duwe omah. Ana masalah keluarga, ana masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko bar subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qoblal guru bisamti duwe. Dan ana tamu ganggu. Data lakola ping 1000 akhirnya dadi jatah disebut. Wong jagongan tetap akhirnya bakatane sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ana tamu. Budi, nggo bisnis ngeten terus budi waduh lakola lagi. Padahal ning ati sampe maca kulhu ping 1000.
Gara-gara tamu bakatane ternak sapi, melencenge kadoan. Bar kulo dadi ternak napa? Jadi sapa tamu gak kriminal? Melencengi kakek. Mane wong alim sing top-top kok badhe nyati badhe kula wis mau tenan mbek tamu. Gelem yo ngene ra gelem yo wis. Ketemu tamu bedak bejam akbar. Nah kula rasa ekstrem iku tapi separuh tak latih separuh ngene. Jeng ben tapi tak full no, nek ditekir rodok tua tak full no. Tapi tak latih separuh ngene. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kula mulai Bojonegoro Yogyakarta sering Gus kula kapan sowan jenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik. Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Kalau sing diwiridan barape maca kul suping sewu gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anake pinten Gus? Loro. Anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo. Wah akhire ape bakat Quran dibakat anak, medune ya kakean. Kula lho sampean ora tanu. Sampean ora ada tamu ora nolak ora payu to. Pak Mustofa wis dadi kiai lara ora ada tamu. Sampean ora usah nolak ora duwe napa? Dadi ora usah napa? Memang ada endang. Buatan kula cerita niki pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk madzhabul arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi hatta la yuqala lil zalim antazul. Jadi dunia iki rusak nak wong zalim wis diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim antaz. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing salihah kita arani salihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte itu hak tobat. Paham ya? Maling itu hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan utawa nyiwap kiai dibangun masjid Mekah entek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lha iku bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendina mau digelari pembersih. Pembersih napa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Nah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain niki. Samangke kula wacakan sing mazhab Said sinten Hasan. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama itu kok kudu ngomong terus, kelirulah kok ngomong terus. Wah, hukum kok harus harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulane kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang kudu iso nglakoni pokoke ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatul fitan wal bid'ah falizil alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngetok orang alim. Nak orang malah kena laknat. Jadi kemudian kalau biasa ngaku alim biasa. Nak orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ra sopan malah. Jadi ilmu tetap ngaku bodoh. Iku tuh gale dikei mangan wareg ngaku lesu. Wah, iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikei dhuwit pangeran, dikei wareg yo ngaku wareg, aja ngaku napa? Paham? Nek dikei ngalim yo ngaku napa? Lho kula wingi nembe malam setu debat besok orang kiai gara-gara. Kula niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kula, kiai alim sing kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam apa?
Bicara Romanto Alidah pokoknya yayasan opo ngono. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau upacara. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama Samin sing nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodet, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Madiyah, engko sing ramat-lamat ya ono Syiah, Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya pondok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok. Di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong mbek direktur alia. Ya tak mau bilang dia sangat menjenengan kok perlu jadi direktur halus sulit. Pertama kadang nawani kula. Derek mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang tengah alia. Ya nak mulang gelem mergo kiai jan begane mulang. Tapi nak menjadi anggota wah bener jelas. Ulama cebok. Engko terus aku laporan kowe, engko nak kurang hadir mbok tegur kiai mbok tegur. Engko hadir mbok seragam baju gak masuk mbok tegur kiai mbok tegur urusan keliru carane nganggo sabuk. Wah, wong. Nanti bahayanya yayasan Islam akan ada aturan-aturan sing ora ono hubungane dengan Islam. Wong alim mesti ditegur perkara ragasiran, perkara baju gak masuk. Ya udah gelan ngono wae. Lho nek ini rapati kanggo kaya rugen ra apa-apa. Ya kula aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini Gus syarat yayasan iku dicelan. Lah iku aku mau ya iku. Kuwi kurang ajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga nopo? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya di yayasan. Lu tidak apa-apa, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulane kula seneng ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kados kula ngaten saged mucal teng mriki, teng Madiun, teng Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu to misale ulama kok mikir, piye to ora bayar uang gedung, akhir bangunan ra dadi. Wong ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga lah saiki malah kualik. Kiai sing non formal bletek wedi. Akhirnya anake do kon kuliah golek SPD. Nak kula malah bangga lho. Gak tau tertarik tuh. Kula lho umpama wala-wali zaman. Ditawani duwe gelar kula nak mbok kei langsung mbok tawano iku gelem. Nek kon repot-repot moh. Mari repot, temane napa? Lah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini. Meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kulo hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kulo hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara. Resah kalau guru tidak berdasi. Resah kalau guru gak masuk no baju ning celono. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Lah takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kulo lebih modern. Saya mau kerja di kampus juga mau. Saya kerja di lembaga-lembaga yang mau. Tapi sekali ngikat milih metu. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau aku sepede ke pengiran. Orang arah ulama ramangan orang arah orang potongan. Ben malaikat salah no pengiran. Ora ulama emangan, maksud sing ulama gak napa? Gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Nggih, mazhabnya napa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus.
Fal yudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badin Yazid. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim dhaifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersowan nabi. Wong nabine to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu, nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni di. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisina li hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai nabi tidak jagongan. Istiqnas itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabiyya nabi bocah jagongan mesti tersiksa. Wong aku sira nabi ulama tersiksa pemenang nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabiyya jagongan ngono iku melukai nabi. Kok nabi wong akhirat jagongan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus sampai kepengen tasbih disiapno kepen maca kul huping saya ana tamu mbah mergawe wangel ta mungkin jajal ternak sapi niku bar kul medhen dadi napa dia atas nama Falikrim Dewa kudu bahasa apa iya ngoten nggih saya seperti pacarane musuh-musuh wis urip padha bar wiridan iku tersiksa pasti tersiksa padahal mau sekedar bayangkan kayak nabi. Lho maksudnya ilmu ngene iki kudu diulangno, aja mok Falikrim dhewe fauda, ngoten to. Nah sampean tetep Falikrim dhewe ora apa-apa, ora ono pengaruh ya sampean. Artine umpama ora ono tamu lah ya ora wiridan lho. Rai kok sampean ora ono tamu lah kan ya ora wiridan. Misale rukin ora ono tamu, paling kukar-kukur sangat jelas. Padha ae. Paham ya? Wong ado nek padha mlebu metu omahe ra jelas. Malah dolanan SMP. Nah, iku ora apa-apa ditamu iku ora duwe tamu lah ya ora wiri. Ora wiri. Tapi sampean bayangno kan wong saleh kaya Ki Arwani, Mbah Hamid Pasuruan, saleh-saleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Iku kan iso akeh.